Mengapa Vietnam masih saja percaya diri bisa mengalahkan King Indonesia di pertandingan nanti malam? Menarik kita ulas bareng-bareng guys ya. Terima kasih buat sobatku semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen ya. Aku doakan buat kalian semuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian ya yang belum subscribe ini aku dapatkan data statistik ya yang nonton videoku belum banyak yang subscribe. Buat kalian yang belum subscribe langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Yang pengen like boleh di like, komen-komen di bawah ini. Keren banget buat kalian semuanya. Oke langsung aja kita simak kali ini ya. Percaya dirinya Nguyen FC atau Vietnam ya. Mengapa dia tetap percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Langsung aja menarik untuk kita bahas kali guys. Langsung aja gaskan. Belum berjumpa tapi sudah panas. Ginilah rivalitas timnas Indonesia dan Vietnam di media sosial, di mana semua bermula dari salah satu postingan dari media Vietnam The Tahau. Dalam sebuah postingannya ia menyoroti banyaknya pemain naturalisasi Eropa di skuad Garuda saat mengalahkan Kamboja kemarin dan menyebutnya sebagai tim B tapi berkualitas Eropa. Namun postingan tersebut justru membuat fans timnas Indonesia memanas dan menyindir balik jika naturalisasi Indonesia lebih layak dibanggakan karena memiliki garis keturunan. Tak seperti yang dimiliki Vietnam dengan mengandalkan beberapa pemain naturalisasi asing murni asal Brazil yang mendadak berganti nama menjadi nama orang lokal Vietnam. Padahal secara kekuatan kedua tim bersaing sangat ketat, di mana Vietnam nangkring di peringkat 99 dunia dan Indonesia menempel di posisi 118 dunia. Saling singgir ini dipastikan membuat laga tatap muka mereka semakin membara. Skuad Garuda dijadwalkan akan langsung bertemu Vietnam pada Senin 3 Agustus nanti di Stadion Pakansari. Pertandingan ini akan menjadi duel perdana antar tim senior mereka sejak terakhir kali bentrok di Piala AFF 2024 lalu saat Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam 0-1 di Stadion Futo. Belum berjumpa. Memang si Vietnam ini adalah raksasa yang ada di ASEAN ya, yang berkali-kali yang menjuarai AFF. Tapi kali ini situasinya itu berbeda pakai banget ya. Jadi skuad-skuad dari Indonesia ini keren, terus pelatihnya juga keren ya. Tapi mereka tetap aja pede, merasa pede bisa mengalahkan Indonesia kan. Ada kata-kata juga Indonesia itu belum selevel dengan Vietnam atau Nguyen FC. Iya, levelnya lebih tinggi sih kalau menurutku ya dengan permainan yang sekarang dengan skuad-skuad yang sekarang ada itu jauh di atas Nguyen FC. Ya, bolehlah pede tapi nanti kita akan kasih bagaimana sesungguhnya King Indo saat ini, kekuatannya seperti apa dan identitas terbaru King Indo saat ini seperti apa. Itu akan dibuktikan kali ini dengan John Hartman. Iya. Oke, selanjutnya kita gaskan lagi. Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia cuma gara-gara kemarin cuma menang 3-0 lawan Timor Leste, sementara mereka menang 7-0. Nah, ini adalah salah satu mengapa dia sangat pede banget bisa ngalahin King Indo. Tapi yang lebih memalukan, lebih malu timnas Vietnam. Main di kandang sendiri, full squad, lawan Singapura gak bisa menang. Mungkin mereka lupa, kenapa Indonesia kemarin cuma menang 3-0? Karena di babak pertama pakai skuad lapis kedua. Dan di pertandingan besok, jelas Vietnam panik dan ketar-ketir menghadapi timnas Indonesia. Apalagi besok adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi Vietnam. 3 poin wajib didapatkan timnas Indonesia agar peluang lolos ke semifinal semakin terbuka lebar. Dan kalau bisa, ya nanti kan bakal menang lawan Vietnam. Next lawan Singapura, kalau bisa seri aja biar Vietnam tidak lolos ke babak semifinal. Terlepas Singapura berhasil menahan imbang Vietnam, tapi di atas kertas Vietnam jauh lebih sulit ketimbang Singapura. Ya jadi gue minta lawan Singapura seri aja ya biar Vietnam kagak lolos ya, biar tahu rasa itu media-media Vietnam, orang-orang Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia. Betul sekali guys, karena memang ya sulit gitu loh bagi Vietnam sekarang itu udah ketar-ketir dia bisa ini nggak, bisa menang nggak gitu, bisa ngalahin King Indo nggak. Kalau sampai Vietnam ini kalah sama King Indo, bahaya nih. Makin sulit aja untuk dia akan menembus untuk lolos dari ke babak berikutnya ya. Kita coba cek nih ya. Kita ulas bareng-bareng nih ya. Ya, seperti ini. Oke. Yang peringkat pertama itu adalah Singapura kan. Singapura itu di poinnya 7 ya. Kalau Indonesia poinnya 6, sedangkan Nguyen FC atau Vietnam
itu 4 ya. Sedangkan Nguyen FC ini masih ada sekitar 2 pertandingan ya, antara nanti melawan Kamboja ya, dan Indonesia nanti malam ya. Seandainya Vietnam kalah dengan Indonesia, dia tetap 4 poin ya. Terus kalau seandainya Vietnam nanti menang melawan Kamboja, itu akan jadi 6 poin ya. Nah, kalau seandainya nanti Singapura dan Indonesia seri aja, hancur sudah. Tapi kalau seandainya Indonesia bisa mengalahkan Singapura sapu bersih di babak grup ini, nah itu ada kemungkinan Vietnam itu bisa naik, lolos di, runner up ya. Tapi itu susah sih. Kita tahu kan John Herdman ini juga akan, kalau sudah memastikan dia lolos, dia juga akan mengeman-eman ya, akan menyimpan skuad-skuad yang terbaiknya untuk di pertandingan, level berikutnya. Itu yang pasti terjadi. Itu yang akan pasti terjadi, guys. Jadi buat Nguyen FC itu tidak semudah itu ya untuk lolos di babak selanjutnya, begitu, guys. Oke, kita gaskan untuk ya selanjutnya. Setelah tampil ganas lawan tim-tim sebelumnya, akhirnya Indonesia ketemu tantangan yang sesungguhnya, Vietnam. Indonesia emang pesta gol lawan Kamboja dan bikin Timor Leste tunduk. Tapi dua negara ini emang udah biasa jadi penghibur turnamen aja. Di sisi lain, Vietnam emang menakutkan. Tapi mereka baru aja patah hati gagal menang lawan Singapura. Ini jelas nguntungin Indonesia. Nonton matchnya cek profil. Dengan Tom Hyde dan Mitchell Baker yang lagi panas, kita nggak perlu takut lawan Vietnam. Kalaupun kalah, bukan berarti harapan pupus. Tapi kalau bisa sih menang. Iya nggak sih? Setelah Kalau aku yakin menang sih. Yakin menang dengan skuad yang saat ini dimiliki sama Indonesia walaupun ini adalah tim B ya kalau menurutku. Walaupun ini adalah tim B. Oke, kita langsung cek lagi video yang selanjutnya. Vietnam ngomong Indonesia belum selevel mereka di AFF. Ya iyalah, Indonesia sekarang lagi sibuk naik kelas, bukan muter-muter di kelas yang sama. Betul. Pengamat Vietnam, Quang Huy, percaya Thailand dan Vietnam masih favorit juara AFF. Indonesia, katanya belum selevel. Karena apa pertandingan lawan Indonesia dianggap penentu. Netizen Indonesia pun langsung nyenggol. Memang di AFF belum selevel karena timnas sekarang levelnya udah Asia. Kemarin lawan Jepang, Australia, Arab Saudi. Sekarang disuruh dibandingin AFF. Tenang aja, omongan di media itu gratis. Yang mahal itu kalau nanti pulang lebih cepat gara-gara Indonesia. Iya, betul sekali ya, jangan sampai terlalu sombong ya. Kita juga berharap ya, tetap menghargai kekuatan dari Vietnam. Kita nggak sombong-sombong amat ya, tapi memang sekarang itu beda banget ya sekuat dari Indonesia ya. Ini salah satu penghibur buat kita semuanya ya, kita cek juga. Alhamdulillah 3 poin, doakan kita terus sampai ketemu di Pakansari melawan Vietnam. Doakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah 3 poin, doakan. Alhamdulillah ya. Saya kira sekian aja untuk perjumpaan saat ini. Kita ketemu lagi nanti di pertandingan ya antara Vietnam, antara Indonesia melawan Vietnam ya. Aku yakin nanti kita pasti akan 3 poin sih ya. Oke, sekian buat teman-temanku semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Tentunya yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Yang kalian punya opini-opini keren atau puisi-puisi keren buat Nguyen FC, komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.